I've been walking down the street. You've been Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena semua saya lihat sehat semua ya. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih juga kepada yang ada di sini yang telah memberikan saya untuk hadir. Semoga selalu sehat loh. Terima kasih kepada tadi Bu Anas tadi YouTube. dari yang Telkom, semoga yang Telkom semakin berjaya. Amin. Dan saya semoga kita semua di sini yang hadir bisa selalu sehat dan menjaga kebugarannya masing-masing. Ya, nama saya Kartini, saya dokter spesialis olahraga. Kebetulan saya berdinas saat ini di Fitnas kantor Gubernur Pemda DKI Jakarta. Dan kita punya binaan juga PNS pensiunan. Pensiunan banyak, tiap bulan kita tiap Rabu ada kegiatan khusus buat lansia. Nah, tapi 1 bulan sekali kita keluar dan melakukan aquarobic seperti ini atau nanti ke taman-taman. Senamnya di taman, di pertamanan silakan gitu. Jadi lansia itu diajak jalan-jalan dulu, ya kan? Jadi kalau pensiunan, ya bagaimana bergembira di usia setiap usia sebetulnya. Dan saya punya program sebetulnya hidup bukan tanpa obat. Nah, bagi lansia. Jadi nanti nggak ada orang makan obat seumur hidup, maksudnya dengan olahraga. Jadi kalau kita melakukan olahraga setiap hari, makanya kadang-kadang olahraga katanya bilangnya seminggu 3 kali gitu ya. Itu sangat salah. Harusnya olahraga setiap hari, apalagi khusus untuk pensiunan, ya kan? Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, kebutuhan hidup sehari-hari, seperti halnya makan dan minum, ya kan? Makan dan minum kita setiap hari. Nah, karena kita perlu misalnya setiap hari kita perlu uang untuk membeli makan, untuk ongkos ke sana kemari, untuk membeli segala sesuatu keperluan di luar tubuh. Tapi di dalam tubuh kita perlu energi. Energi untuk apa? Energi untuk supaya mesin-mesin di dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Ya, jadi kan energi itu panas untuk membuat orang lebih energi, untuk mikir, untuk bergerak, untuk segala macam kebutuhan itu perlu energi. Makanya kalau orang kekurangan energi, bawaannya ngantuk, malas, nanti sering menunda gitu ya. Tapi kalau energinya cukup, dia bisa berpikir cepat, bergerak cepat, semua serba cepat, ya kan? Nah, kayak uangnya banyak, dia bisa cepat. Tapi kalau uangnya sedikit, lemot. Betul, setuju. energi, ya kan? Ya, kalau misalnya mobil atau motor kan ada bodi, ada mesin. Nah, orang juga gitu, ada bodi, ada mesin. Nah, jadi kalau motor jalan perlu bensin, ya kan? Bensin makin lama makin mahal. Jadinya nanti bisa. Tapi energi itu modalnya cuma tidak boleh malas, ya kan? Jadi kita yang penting nggak boleh malas. Nah, makanya kadang-kadang pasien saya selalu saya bilang gini, modalnya cuma tidak boleh malas karena dasar hidup, basic hidup adalah gerak. Kualitas gerak menentukan kualitas hidup seseorang. Orang malas gerak maunya istirahat, lama-lama istirahat selama-lamanya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya saya pernah, sekarang pasien saya juga bukan cuma yang sehat-sehat, tapi banyak yang berbagai macam penyakit yang datang, yang stroke lah, yang saraf kejepit, yang macam-macam penyakit, ada yang serangan jantung, kemarin datang dari ICU, udah di sini keluar dari ICU langsung maunya fitness olahraga. Jadi yang tadinya obatnya 7 langsung tinggal obat 1. Nah, lama-lama tidak makan obat. Jadi program saya adalah bagaimana di usia lanjut tidak mengkonsumsi obat lagi. Jangan sampai nanti kalau Bapak makan obat 1, nanti terus sampai kapan? Tanya ke dokternya, saya bilang seumur hidup. Kalau seumur hidup artinya hanya dipelihara sakit, dan sesuatu yang dipelihara akan cenderung bertambah terus. Nah, jadi kan kadang-kadang bapak-bapak senangnya biasanya asin-asin, ya kan, garam. Kalau garam nanti gemuknya itu semua badan, dari muka tembem semua besar. Nah, jadi tangan gede, kaki gede, semua besar. Otomatis penyakitnya hipertensi. Karena tekanan darahnya naik, karena berat badannya besar. Setelah ke dokter misalnya tensinya diturunkan. Setelah tensinya diturunkan, yang terjadi apa? Ya, nomor 1 kalau bagian darah adalah kepalanya. Padahal di situ terdapat panca indera. Jadi penurunan panca indera. Mata nggak jelas, rambut rontok, perhatikan kuping nggak jelas,
gigi rontok. Nah, jadi semuanya akan menurun karena tekanan darahnya diturunkan. Ya, harusnya bukan menurunkan tekanan darah, tapi yang diturunkan berat badannya. Kalau berat badannya diturunkan, nanti tensinya pasti turun. Tapi kalau tensinya diturunkan dan orangnya kekurangan oksigen, kekurangan makanan, kekurangan macam-macam, akhirnya ngantuk. Ya, setelah ngantuk, lemes, tambah gendut lagi. Ya kan? Tambah gendut, tambah obat. Nah, jadi akhirnya obat terus gitu kan. Tapi kalau saya ganti gerak, mula-mula geraknya sedikit, lama-lama dia gerak setiap hari. Nah, lama-lama geraknya makin banyak, artinya orangnya makin sehat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu biasanya yang senangnya manis-manis dan karbohidrat. Kalau manis-manis artinya penyakitnya ya kencing manis, ya kan? Nah, jadi penyakit kencing manis setelah itu selain darahnya kental, nah nanti juga lemaknya bertumpuk. Tumpukannya di mana? Punya tempat. Setengah badan ke bawah, pahanya besar, baru naik ke atas. Nanti periksa diri masing-masing siapa yang besar. Nah, setelah itu kalau betisnya kecil, ya betisnya kecil, lututnya sakit. Nah, nanti lututnya sakit, pergi ke dokter makan obat penghilang nyeri. Setelah makan obat penghilang nyeri pasti lama karena penyebabnya masih ada. Penyebabnya tidak diatasi, atasnya besar, bawahnya tetap kecil, ya tetap sakit. Makan obat hanya penghilang nyeri, lama-lama lambungnya ikut nyeri. Itunya ditambah sakit mah. Nah, setelah lambungnya nyeri, makan lagi obat mah. Setelah makan obat mah, isinya menghasilkan logam-logam. Ada aluminium, hidroksida, magnesium, akhirnya pada terus makin tua, makin banyak. Nah, jadi kita bagaimana kita penyebabnya sakit? Bagaimana mengatasi penyebabnya? Bukan hanya mengobati berbagai macam gejala, ya kan? Lalu kebanyakan protein, misalnya laki-laki juga semuanya protein ya, daging-daging gitu kan, nanti bisa tanya. Kalau protein, sampahnya nanti asam urat, ureum, creatinine tinggi. Nah, setelah itu sendinya, asam urat itu biasanya di sendi, diamnya di sendi-sendi, sendinya susah digerakin atau kaku, ya kan? Nah, kemudian juga lemaknya, kalau lemak dari protein numpuk setengah badan ke atas, tapi ke depan, perutnya buncit. Nah, resiko penyakit jantung koroner. Kalau di USG laki-laki yang berperut buncit biasanya fatty liver nanti pasti. Kenapa? Nggak usah di USG nggak kelihatan karena lemaknya ada di perut. Di sini ada hati, ya. Di situ ada jantung, jadi jantung berlemak, hati berlemak, apa berlemak. Nah, jadi nanti supaya laki-laki yang sudah lansia jangan sampai ada yang hamil. Ya. Ya kan ibu saja yang hamil di usia muda, ibu tua juga nggak mudah hamil, karena hamil itu resikonya penyakit jantung koroner, terutama penyakit jantung koroner. Dan nanti kalau misalnya satu gejala satu obat, lama-lama makanannya macam-macam, nah menimbulkan berbagai macam sampah. Setelah itu pergi ke dokter diberi berbagai macam obat. Nah, nanti penyakitnya berlanjut adalah penyumbatan. Kenapa tersumbat? Tersumbat otaknya, orang pada stroke, tersumbat jantungnya, tersumbat ginjalnya. Karena sampah dari berbagai macam obat bergabung dengan sampah dari berbagai macam makanan. Ya, jadi tinggal tunggu saja. Itu adalah prosesnya. Makanya kita harus memotong proses itu dengan melakukan olahraga. Olahraga menimbulkan panas. Selain menimbulkan energi, panas akan mengencerkan darah. Ya kan, coba makanan yang kental-kental kalau kita panaskan pasti encer. Dan akan membakar sampah-sampah yang kita makan, yang tidak terbuang, yang tidak terpakai. Nah, jangan sampai ditumpuk jadi lemak atau membuat darah kental. Dan setelah darahnya kental karena berbagai macam sampah itu, nah nanti orangnya itu dikasih obat pengencer darah. Side effect obat pengencer darah kalau dimakan bertahun-tahun adalah perdarahan. Banyak orang perdarahan di otak, udah perdarahan di kulit. Nah, hati-hati, harus berhenti pengencer darah, ya kan? Nah, jadi akan berlanjut terus dan sakit nggak pernah sembuh. Kenapa? Karena penyebabnya tidak pernah tuntas. Jadi kita kalau sakit, ya memang harus sabar, penyebabnya harus kita atasi. Nah, olahraga itu memang banyak sekali manfaatnya, melancarkan aliran darah.
Kalau badannya, kalau olahraga kan kalau panas, panas juga menggerakkan jantung, mengencarkan darah dan melancarkan aliran darah. Kalau aliran darah lancar, semua berfungsi bagus dan artinya semua nanti segala macam penyakit saya yakin itu bisa sembuh kalau sirkulasinya diperbaiki, kemudian juga stamina-nya kita tingkatkan. Jadi stamina itu adalah kalau kita melakukan olahraga ringan, gampang, tapi waktunya lama. Minimal kalau lansia mungkin setengah jam, tapi kalau orang yang kegemukan pengen kuruskan badan harus lebih dari 1 jam. Nah, jadi kan harus lebih dari 1 jam dan mana yang kebesaran itu yang digerakkan. Jangan sampai misalnya bapak-bapak kebesaran atas perutnya yang buncit tapi olahraganya jalan. Yang ada kakinya kecil nanti malah bisa jalan, atasnya tetap besar. Jadi yang kebesaran itu yang kita gerak-gerakan. Nanti duduk misalnya di kursi, dapat badannya yang diangkat atau ini badannya ikut digerakkan, ya kan? Jadi bukan cuma tangan dan kaki olahraga, ya kan? Nah seperti kayak gitu. Nah kemudian juga nanti misalnya olahraga itu kalau aliran darah lancar, semua akan berfungsi baik. Nah, karena saya juga karena hobi olahraga dari kecil sampai sekarang usia saya udah hampir 65, 64 udah lewat. Nah, tapi saya nggak perlu alat bantu dia, bantu dengar, bantu jalan, bantu apa ya. Jadi, karena kan remaja kolot kalau saya bilang, Cemako ya kan. Jadi saya mengharapkan juga bapak-bapak dan ibu-ibu tolong jaga dirinya masing-masing dengan berolahraga. Nah, supaya jangan sampai nanti penyakit bertambah. Semakin tua jangan sampai bertambah. Dan yang perlu saya tekankan juga olahraga itu ya setiap hari. Nah, lakukan bangun tidur terutama melek mata langsung bergerak. Nah, mana yang kebesaran itu yang digerakkan. Tangan kebesaran, tangan digerakkan. Perut kebesaran, perut digerakkan. Sambil duduk sholat, misalnya di sholat. Nah, sambil duduk sholat, sampai perutnya digerakkan. Sambil duduk. Jadi, jangan makan dulu kalau untuk yang obesitas. Jangan makan sebelum bergerak. Nanti kalau udah bergeraknya membakar lemak, setelah itu orang tidak lapar. Kalau geraknya sebentar itu orang lapar karena yang turun gulanya dulu. Setelah I've been walking down the street. You've been blind. Nah, itu nanti setelah pembakaran lemak nanti orang tidak lapar. Jadi itu kita lihat kalau habis olahraga kita kelaparan itu baru setengah porsi. Nah, namanya. Jadi harus digerakin terus. Nggak usah olahraga yang berat, tapi yang ringan, ya. Nah juga untuk ibu-ibu juga latihan kaki, apalagi kalau yang atasnya besar, jangan sampai dioperasi. Karena kalau udah operasi 1, bisa operasi 2, nanti operasi 3. Jadi lanjut lama-lama orangnya kasihan, nggak bisa gerak sedikit sakit sampai ke otak kadang-kadang sakitnya. Jadi jangan sampai kalau bisa perbaiki, jangan menjadi obesitas di usia lanjut. Sering menjadi penyebab berbagai macam penyakit yang tidak pernah sembuh, ya. Jadi mungkin nanti ke depannya karena waktu masih masih banyak-banyak, ya, banyak lagi saya tambah sedikit lagi. Olahraga itu bagaimana membuat orang itu bugar. Bugar itu apa? Bugar adalah suatu kondisi yang jauh lebih daripada sehat. Apa lebihnya? Nomor 1 adalah stamina. Bagaimana membuat orang yang tidak mudah capek, tidak mudah ngantuk, tidak mudah sakit, ya kan? Banyak orang sehat tapi tidak bugar, pagi udah ngantuk, ya kan? Dikit-dikit capek, bentar ngasol gitu kan, apa? Sering menunda pekerjaan karena capek. Stamina. Bagaimana meningkatkan stamina? Lakukan olahraga yang bersifat aerobik. Jangan yang aerobik itu olahraga yang dilakukan terus menerus. Nah, terus mau jalan boleh, mau apa boleh, gerak-gerak sambil ini juga boleh gitu ya. Nah, terus tapi nggak berhenti, minimal setengah jam. Awalnya semampunya dulu, tapi nanti kalau tiap hari kita bergerak, nanti akan nambah terus. Dan lihat di YouTube ada senam kebugaran lansia. Dan itu dong senam kebugaran lansia banyak macam-macam, ya kan? Nah, kalaupun pasti banyak itu. Nah, kemudian setelah itu olahraga stamina ada 3 macam. Ada tipe 1. Tipe 1 adalah olahraga yang kita lakukan sendiri. Misalnya jalan, naik sepeda, ya kan? Nah, itu tipe 1. Nah, tapi ada tipe 2. Tipe 2 adalah senam
senam adalah olahraga terbaik. Kenapa senam terbaik? Karena yang tipe 1 hanya memanaskan badan, darahnya encer, tapi tipe 2 itu senam itu mengencerkan otak. Jadi makanya kadang-kadang di tempat saya mau tulisin itu di depan latihan beban laki-laki. Biasanya laki-laki maunya cuma latihan beban. Latihan beban hanya melatih otot saja. Tapi senam melatih otak. Bagaimana otak cerdas, otot kuat, stamina bagus, ya kan? Karena gerakannya ganti lagi gitu kan. Nah, gerakannya jadi orang harus berpikir cepat. Nah, orang-orang yang nggak bisa berpikir cepat, nggak mau ikut senam ketinggalan karena lambat, ya kan? Nah, karena itu senam mengajarkan orang berpikir cepat. Nah, senam juga meningkatkan daya tahan tubuh, stamina, ya kan? Kalau angkat beban hanya angkat sebentar, atau lagi angkat sebentar, itu tidak meningkatkan stamina. Nah, kemudian makanya senam itu banyak atlet-atlet sepak bola saya suruh ikut senamnya Thai boxing gitu ya. Jadi bagaimana dia olahraga tipe 3 adalah permainan, kayak sepertinya yang berhadapan pingpong, sepak bola. Nah, biasanya laki-laki atau perempuan suka permainan. Nah, itu diperlukan nomor 1 otak cerdas, otot kuat. Nah, sehingga kalau otaknya cerdas dia harus mengatur strategi permainan. Kalau ototnya kuat dia larinya kencang, tendangannya cepat. Nah, baru nanti kalau rame-rame harus ada kerjasama. Kalau tim sepak bola kita yang dilatih ototnya doang, ya kerjanya jangan heran kalau cuma ngotot aja bisanya, alias berantem. Jadi sebetulnya olahraga bukan tujuannya kan begitu, ya kan? Harus otak cerdas. Ya. Kalau permainan karena harus ngatur strategi. Nah, kemudian juga tadi, jadi lansia saya mengharapkan juga jangan sampai senamnya cuma buat ibu-ibu. Bapak. The only thing we cling to, the only way our soul and see. Hide in mind, you Harus ikut senam supaya nggak cepat pikun. Nah, ya kan? Supaya nggak cepat pikun. Oke, tadi itu adalah stamina. Latihan kekuatan otot pada lansia juga penting. Untuk apa? Tapi beda. Kalau latihan kekuatan otot buat anak muda, latihannya ngangkat beban. Tapi kalau lansia ngangkat beban, yang ada syaratnya pada kejepit, ya kan? Nggak mungkin. Harus narik-narik dengan gerakan stretching. Stretching adalah memanjangkan otot. Kalau yang muda memendekkan otot supaya melengkung ototnya, tapi yang muda ditarik-tarik. Nah, buat orang yang hipertensi terutama itu harus stretching, dipanjangkan, ya kan, dipanjangkan ototnya supaya nanti dengan ototnya memanjang, pembuluh darah ketarik, volume bertambah, tekanan akan menurun. Nanti akan langsung kelihatan hasilnya. Jadi setelah itu dengan stretching akan bisa menggantikan berbagai macam obat. Nah, berbeda kalau orang diabetes, diabetes harus metabolismenya terutama kita perbaiki. Jadi metabolisme diperbaiki, nanti yang paling gampang turun adalah gulanya. Nomor 1 gulanya akan turun. Jadi saya kalau pakai alat rowing, nah yang kayak orang kayak orang mendayung gitu, nah itu orang diabetes 400 bisa jadi 200 tanpa obat. Nah, jadi sebetulnya bagaimana metabolismenya yang harus kita perbaiki. Abdominal exercise penting buat penyakit metabolik sindrom. Ya, jadi nah itu setelah itu juga kalau dengan latihan beban ya, dengan menarik-narik otot, nanti ototnya jadi kencang, nggak ada yang kendor. Kalau nggak dilatih ototnya, nanti makin lama makin kendor, orangnya makin pendek, ya makin bulat, akhirnya sarafnya pada kecil. Nah, jadi kayak gitu. Untuk saraf-saraf kecil, kita cukup hanya melatih ekstrak kekuatan ototnya kita perbaiki, badannya tidak lagi, nanti jepitannya bisa lepas. Jadi nggak perlu dipasang besi. Dengan melakukan olahraga setiap hari, ya kan, saya kalau main pingpong bisa 20 set. Orang muda belum tentu menang sama saya. Wah, itu mantap. Setiap hari saya ganti-ganti. Sama dong. Jadi makanya menurut saya umur tidak masalah. Jadi bukan gara-gara udah usia, penyakit udah wajar, udah usia. Nah, jadi sesuatu yang dipelihara dengan baik
dia tidak akan mudah rusak ya. Dan ingat, tubuh kita adalah harta yang tidak ternilai harganya. Betul, betul. Kadang-kadang orang sibuk cari uang, Iya. uang itu akan banyak, tapi kalau tubuhnya rusak, nggak ada artinya uang itu. Jadi Betul. kesehatan bagi saya adalah nomor satu. Jadi jagalah sebaik-baiknya, karena kalau rusak Tuhan tidak menjual on the bill-nya, ya kan? Kalau mobil atau motor rusak on the bill-nya gampang beli, tapi kalau manusia nggak ada yang jual. Jadi apa yang ada dipelihara sebaik-baiknya. Jangan merokok, jangan melakukan Nah, tuh nggak boleh merokok. Biasanya kan cuma ya satu batang satu bungkus sama satu hari merokok terus. Ya, jadi ingat nanti kalau paru-parunya rusak mau beli di mana? Iya. Nah, jadi kan Kalian siapa? semoga apa yang kita bicarakan sekarang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga itu semua bisa bukan jalan. Amin. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa menyebabkan cepat mendadak juga naik tensinya, naik denyut jantung. Nah, jadi jangan heran kalau kita cepat naik tensinya, pendarahan ke otak. Kalau naik denyut nadinya, nanti orangnya langsung gubrak, pingsan karena berhenti langsung jantungnya tak kuat lagi. Jadi banyak olahraga cepat mendadak itu harus rutin. Kalau olahraga cepat mendadak sekali-sekali, jadi kaget ya. Ya kan, jadi hati-hati, apalagi kalau kita sudah berusia di atas 35 ya. Jadi nggak tapi gini, kalau misalnya makanya kalau orang hipertensi sebetulnya tidak boleh olahraga bulu tangkis karena kan smash cepat mendadak. Yeah. Tapi ada pasien saya dia hipertensi, terus katanya nggak boleh olahraga sama dokternya. Terus saya stress test, saya stress test, jadi saya suruh dia main bulu tangkis, tapi saya tensi pada saat puncak. Ya, bagaimana? Kita ikutin tensinya berapa, dia saat bermain. Tapi dia hipertensi karena dia dari muda biasa main bulu tangkis, justru turun dia kalau misalnya dia main bulu tangkis. Justru karena dia nggak main bulu tangkis, dia jadi tinggi tensinya. Nah, jadi setiap orang berbeda, ya kan? Kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tindakan olahraga adalah pada saat olahraga atau biasanya kalau habis olahraga sih tubuh mulai normal. Kalau sampai jam 4 Jam 4, itu karena kata si bapak kontraknya habis ya. Oh, Pakai Tuhan. Enggak Makanya sih, saya bilang, secara medis lah. Dulu pernah di sini kan, saya udah makan obat misalnya 10 tahun apa 20 tahun. Tiba-tiba kata dokter Kartini, bukan tanpa obat, saya berhenti obat. Contohnya saya dipanggil Tuhan. Terus siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Ya yang memanggil yang bertanggung jawab. Tapi harus diingat, ya kan? Bukannya berhenti obat terus orangnya nggak mau olahraga, ya kan? Olahraga sebagai pengganti obat. Jadi kalau dia nggak olahraga tapi dia tidak makan obat, ya salah juga, gitu ya. Nah, terus juga kalau dipanggil Tuhan itu nggak harus olahraga, nggak makan obat terus dipanggil Tuhan. Karena dipanggil Tuhan sudah waktunya. Kadang-kadang orang lagi olahraga, lagi seneng-seneng nyanyi, atau dipanggil Tuhan. Lagi khotbah, atau dipanggil Tuhan. Karena umur adalah rahasia ilahi dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang penting selama masih kita hidup, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Setelah itu kapanpun Tuhan panggil kita siap, ya kan? Nah, jadi nggak usah takut sama makan obat, ya. Tapi harus olahraga setiap hari. Dan kalau saya juga gini, orang hipertensi sebaiknya punya tensi sendiri dan dia bisa mengukur sendiri. Setelah itu dia bergerak berolahraga, dia lihat tensinya normal. Setelah itu tidak ada alasan dia untuk mengkonsumsi obat. Begitu juga orang diabetes, nanti ada dia harus bisa mengukur gulanya sendiri dengan simpel gampang. Setelah itu gulanya normal, ya sebetulnya nggak ada alasan orang harus mengkonsumsi obat. Karena penyakit awalnya penyakit metabolik, metabolismenya harus diperbaiki. Kadang-kadang penyakit metabolik hanya diberi berbagai macam obat tanpa ada perbaikan metabolisme. Makanya tidak pernah sembuh, ya kan? Jadi nomor satu, orang itu basic hidup adalah gerak. Jangan lupa, jangan malas untuk bergerak. Jadi olahraga harus macam-macam seperti halnya makan, ya kan? Oh iya, makan sebaiknya gini. Kalau misalnya pagi kita mau beraktivitas atau siang mau beraktivitas, silakan makan karbohidrat, ya kan?
Makan karbohidrat boleh apa saja, ya kan? Tepung-tepungan Kemarin udah dan tak yang foto kan, manis-manis, berdua itu. buah-buahan manis, minuman manis, dan yang manis-manis. Silakan makan pagi atau siang kalau kita beraktivitas pagi dan siang. Kalau malam kita mau tidur, ya kan? Mau tidur jangan lagi makan karbohidrat. Ya, itu karena karbohidrat akan menumpuk jadi lemak, gampang sekali. Jadi makanlah protein, dominan, ya kan? Protein untuk apa? Ya kan? Ya, protein adalah sebagai untuk membentuk sistem imun, untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, jadi itu perlu protein. Jadi kita perlu protein kalau ada yang sakit, kalau ada yang apa, makanya orang sakit perlu protein karena dia istirahat, dia perlu protein untuk mereparasi. Telur daging ya. Nah, jadi jangan semua seenaknya ya pagi siang malam semaunya. Nah, ini pada terjadi kelebihan dan penumpukan. Setelah itu membuat darahnya semakin kental. Nah, jadi setelah itu karena hatinya juga kalau makan obat banyak cek fungsi hati dan ginjal. Karena fungsi hati menetralisir racun. Tiap hari datang si obat, tiap hari datang si racun, tiap lama-lama dia ikut hancur. Makanya cek SGOT, SGPT-nya ikut tinggi. Kelamaan makan obat. Nanti mulai SGOT, SGPT tinggi, lama-lama cuci darah, ya kan? Nah, kalau tersumbat berbagai macam organ, dirawat lagi parahnya dengan berbagai macam dokter. Nah, obatnya jadilah apotek. Nah, jadi apotek masing-masing. Jadi jangan sampai kita jadi apotek ya. Makan bermacam-macam, makanya tapi tadi ingat, jadi malam harus protein. Jangan kebanyakan nasi, apa bubur, apa lontong. Semakin hancur, semakin tinggi kalorinya. Nasi Dan goreng, nasi kalau misalnya yang diabetes, jangan makan nasi yang pulen. Nasi yang pulen yang nempel-nempel itu pasti gulanya tinggi. Jadi cari nasi yang maur-maur. Nah, itu gulanya banyak sekali. Siapa kita? Siapa kita? P2 Tel. P2 Tel.